Ini doa orang Papua terhadap presiden yang akan terpilih besok. Semoga presiden yang terpilih adalah tidak seperti Soekarno yang membunuh hak politik bangsa Papua, dan juga tidak boleh terpilih seperti presiden kedua yaitu Soeharto. Dia pembunuh hak ekonomi di Papua dan juga hak demokrasi. Dan kami berdoa dan berharap juga pemimpin yang besok akan muncul adalah tidak boleh seperti Megawati yang membunuh pemimpin besar bangsa Papua yaitu Teis Heo Iluai, dan dia punya sopirnya yang sampai hari ini belum diketahui keberadaannya. Kemudian kami berdoa dan berharap juga pemimpin yang besok tidak boleh muncul seperti seorang SBY, karena dia juga adalah pembunuh karakter orang asli Papua, karena dia terlalu banyak kebiri terhadap undang-undang Otsus, dan akhirnya hak-hak politik orang asli Papua banyak dikebiri. Dan kami juga berharap agar jangan muncul juga pemimpin seperti Jokowi yang pembunuh berdarah dingin. Kelihatannya baik, tetapi justru di dalam kelemah lembulayanya itu membunuh banyak orang asli Papua, termasuk penderopan pasukan militer TNI Polri. Dan sampai hari ini rakyat Papua sedang mandi darah, sedang menangis. Bukan saja orang asli Papua, tapi TNI Polri pun ikut menjadi korban. Dan kami juga berharap agar presiden besok terpilih adalah presiden seperti seorang figur seperti Gus Dur, yang benar-benar menghargai, yang benar-benar mengerti, yang benar-benar mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, yang melihat orang asli Papua sebagai subjek dari pembangunan. Dia melihat sebagai manusia Papua itu adalah manusia yang perlu diajak bicara, yang perlu diminta pendapatnya. Tidak seperti presiden-presiden yang lain yang saya sebutkan dari 1 sampai banyak tadi, itu tidak satu pun menghargai orang asli Papua. Ya. Orang Papua minta lain, mereka bikin lain. Mereka tidak pernah mengajak duduk orang asli Papua untuk duduk semeja untuk berbicara, kecuali hanya B.J. Habibie dengan Gus Dur. Oleh sebab itu, harapan orang asli Papua adalah pemimpin besok Papua adalah figur seperti Gus Dur. Dan dalam kesempatan ini juga kami meminta kira-kira pendapat dari saudara semua, kira-kira presiden mana yang mewakili karakter kepribadian dari Gus Dur dan Habibie. Karena kami tidak mau lagi senjata makan tuan. Kami berikan hati, tetapi mereka minta jantung. Ya. Kami memberikan air susu, balas dengan air racun yang mematikan kami orang asli Papua. Dan ini adalah doa dan harapan, dan semoga Tuhan mengabulkannya. Dan silakan pesan-pesan ini bisa sampai ke pemimpin-pemimpin bangsa ini
agar mereka dapat mengerti poin-poin yang kami sampaikan, isi hati dari orang asli Papua. Terima kasih, share, jangan lupa share, komen, like. Terima kasih. Wassalam. Oke guys, setelah mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak dari Papua ini, jadi saya mohon maaf, saya tidak sependapat atau kurang sepakat. Dan menurut saya Bapak dari Papua ini perlu mencabut ataupun mengklarifikasi ucapannya. Jokowi diibaratkan atau dikatakan seperti pembunuh berdarah dingin, ya. Nah, julukan seperti ini saya keberatan Pak ya. Jadi mohon diralat ucapannya ya. Baru kali ini saya mendapatkan video komentar dari orang Papua ya, salah satu orang Papua yang menilai yang negatif terhadap Presiden Jokowi ya. Tetapi mayoritas atau sebagian besar orang-orang Papua yang bersuara di media sosial ya, ketika diminta pendapat atau tanggapan mereka, itu positif guys ya. Mereka merasa suka dan mencintai Pak Jokowi ya. Hanya Pak Jokowi yang menurut mereka sangat memperhatikan daerah Papua ya. Nah, untuk Bapak yang dari Papua yang mengatakan Pak Jokowi ini pembunuh berdarah dingin ya, apakah Bapak tahu bahwa di zaman Pak Jokowi Papua ini benar-benar sangat diperhatikan ya, bahkan dianak emaskan ya. Apakah pernah ada presiden-presiden sebelumnya yang sama seperti Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi sudah belasan atau bahkan puluhan kali menginjakan kakinya di tanah Papua ya. Baru di zaman Pak Jokowi yang berani menyamaratakan harga BBM di Papua itu disamaratakan dengan harga BBM yang ada di daerah atau wilayah lain yang ada di Indonesia. Baru di zaman Pak Jokowi Pekan Olahraga Nasional itu bisa diadakan atau diselenggarakan di Papua ya. Ini pertama kali dalam sejarah loh ya. Lalu yang berikutnya baru di zaman Pak Jokowi ya, bisa ada jalan Trans Papua ya. Dan baru di zaman Pak Jokowi berhasil mengambil alih Freeport ya, yang sebelumnya sahamnya itu mayoritas dimiliki oleh asing. Dan ini salah satu poin yang harus Bapak syukuri juga ya. Dan baru di zaman Pak Jokowi bisa memberikan ruang kepada anak-anak muda di Papua untuk didirikan Papua Youth Creative Hub ya. Sorry kalau salah penyebutan namanya. Intinya ada wadah atau ruang yang diberikan anak-anak muda untuk meningkatkan talenta atau kreativitas ya. Dan masih banyak lagi pembangunan perhatian oleh pemerintah Pak Jokowi ya, dengan segala macam rupa pembangunan yang begitu masif di Papua ya. Jadi kalau saat ini Bapak tidak menginginkan presiden seperti Pak Jokowi ya, dan presiden-presiden yang lain, lalu presiden seperti apa yang Bapak inginkan? Apakah Bapak menginginkan presiden yang memberikan kelonggaran kepada Bapak untuk kita tahu kan selama ini bagaimana peristiwa atau kejadian yang ada di Papua dan bagaimana keinginan untuk mau memisahkan diri atau merdeka. Ya mungkin Bapak ini menginginkan sosok presiden yang bisa memberikan kemerdekaan tersebut ya. Nah, kalau Bapak menginginkan yang seperti itu ya, jelas Bapak tidak akan temukan dalam presiden manapun yang akan datang ya. Saya mau bertanya sedikit terkait Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang Mama tahu terkait siapa itu Bapak Presiden Joko Widodo, kira-kira bagaimana menurut Mama? Siapa beliau? Kalau yang saya tahu itu dulunya saya tidak tahu beliau itu siapa. Saya tahu beliau itu setelah beliau diangkat menjadi presiden. Itu yang saya kenal beliau dari situ. Dia itu, Bapak Presiden itu pribadi yang luar biasa. Itu terlihat dari kepemimpinannya
Dan seorang yang baik itu pasti akan mendapatkan banyak hujatan. Bapak Jokowi itu untuk saya pribadi tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Seperti yang kalau kita lihat di Sorong ini, waktu dia datang, Bapak datang ke pasar. Aduh, itu seperti tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa. Kami butuh yang begitu. Bertanya karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Ya, setuju. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Banyak yang menjatuhkan Pak Ya, Jokowi. saya tidak bisa bilang banyak, tapi itu sudah terjadi. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Satu hal yang saya lihat dengan nyata itu, kemarin Bapak turun di Jayapura, terus Bapak singgah beli noken sama satu suster di Jayapura. Aduh, Bapak saya senang sekali. Itu saya punya kepala asrama. Pas Bapak hari itu beli noken, saya bilang, aduh Tuhan, bersyukur. Dan Tuhan tidak pernah menempatkan orang yang baik pada yang jahat. Sabar dulu Mama, saya mau tanya. Kok bisa itu kepala asrama? Siapa namanya? Kenapa bisa kepala asrama? Hari itu kan saya sempat nonton, itu ada teman siaran langsung. Pas hari itu Bapak ke Jayapura lewat, kalau tidak salah tuh suster tuh berteriak, Bapak turun. Oh iya benar. Suster itu Suster Alexia. Saya kenal baik dengan suster itu karena saya punya kepala asrama waktu saya SMA dulu di Jayapura. Saya SMA Karitas. Titip pesan Bapak kalau mau lihat asrama itu. Asrama itu begini, dia membangun orang Papua, khususnya kami orang-orang yang dari gunung sana Bapak. Itu asrama Karitas itu. Iya. Jadi waktu itu Bapak beli noken di suster itu, udah saya senang sekali. Seperti apa ya, walaupun tidak didatangi oleh Bapak, tapi melihat begitu tuh, sudah, bahagianya sudah ada. Sudah sampai di saya begitu. Tuh. Tapi yang saya tuh heran, Bapak kok bisa begitu ya? Begitu bagaimana? Maksudnya bisa, ya artinya rendah hati gitu. Maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat duduk. Bapak tuh tidak takut kah? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang Puruma numpang kamar kecil untuk bangar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Iya, wah itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Iya. Terkait isu-isu yang berkembang di Republik Indonesia ini yang terkait 3 periode, kan banyak mahasiswa yang turun ke jalan demo kan? Iya. Di mana-mana demo terkait 3 periode. Ini saya mau bertanya untuk Mama,
khusus ini terkait 3 periode menurut Mama gimana? Ya, kalau saya pribadi saya setuju Bapak naik 3 periode. Alasannya Mama? Alasannya, kalau kita mau jujur, pembangunan di mana saja merata. Walaupun memang banyak terjadi pembangunan di Papua ini. Tidak usah saya cerita panjang lebar, tidak usah. Sudah banyak kita lihat yang ada di Papua ini. Baik di Papua Barat maupun di Papua. Jadi sebenarnya yang menjadi tanda tanya untuk saya bagi mereka-mereka yang tidak setuju. Apa yang membuat mereka tidak setuju? Kita mau menunggu apa? Mau menunggu sesuatu yang luar biasa atau bagaimana ya saya mau bilang? Kalau saya tidak setuju orang demo-demo. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang telah lalu-lalu. Kalau mau dilihat itu beda jauh. Tetapi negara ini bukan saya sendiri punya. Gitu. Ya, Ada aturannya. ada aturannya. Jadi intinya kalau 3 periode Mama tetap setuju. Maju Bapak. Walaupun di undang-undang cuma cukup 2 periode. Iya. Kalau memang kita bisa rubah undang-undang karena apa? Pilihan rakyat. Rubah itu undang-undang. Pilihan rakyat. Setuju Mama? Setuju. Tidak. Saya setuju bukan karena mau apa tidak. Karena apa yang beliau buat untuk selama ini dia buat nyata. Tapi memang jujur saya tidak kenal pace dia. Pak Jokowi ini saya tidak kenal. Tidak kenal. Iya. Waktu kemarin ke Kabupaten Sorong, Wih, itu heboh. Aduh, Bapak buang-buang baju, baju hitam. nah, terus Mama posisi itu di saat itu ada di situ? Kebetulan saya ada waktu itu, pas dekat area penanaman jagung di situ. Banyak PNS-PNS Oh yang banyak, foto bareng, Bapak. kan? Oh banyak sekali. Mereka berjejer. Seandainya hari itu Bapak bisa turun, pasti Bapak tuh mau turun, tapi pengawalan sangat ketat. Iya. Apalagi dalam situasi pandemi ya. Iya. Makanya dikawal lebih ketat, Iya. extra hati-hati kan. Iya. Itu biasanya kalau pejabat macam orang 01 negara datang tuh pasti naik mobilnya tuh hilang. Tapi Bapak tidak. Kaca mobil dibuka, Turun. tangan diangkat, tangan kiri buang baju. Wah. Itu kalau saya itu pemandangan yang bagaimana ya? Sukacita kalau saya sukacita sekali melihat begitu. Aduh, berharap sih bisa ketemu dengan Bapak dia. Hanya untuk berharap. Tidak banyak, hanya bisa pegang tangannya saja sudah cukup. Foto aja Iya, sudah luar biasa ya. Iya, artinya begini. Bukan karena saya rasa apa tidak. Saya sukacitanya itu karena banyak hal yang Bapak buat untuk kami di Papua ini. Banyak hal. Itu saja sukacitanya itu. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo turun ke Kota Sorong lagi, dan seandainya nih Mama ketemu nih, Mama mau kasih apa buat Bapak Jokowi? Saya sih yang saya bisa itu ya mungkin noken. Wah. Saya bikin sendiri sudah. Kalau lihat Mama, ini asli Mama punya bikinan sendiri. Ya, ada banyak hal, banyak macam, banyak. Ya, kita orang gunung tuh rata-rata bisa buat noken. Iya. Kalau ini dia nokennya sudah dari benang-benang toko, benang-benang pabrik. Kalau saya punya kampung itu dari kulit-kulit kayu. Iya. Yang pernah Bapak beli di Jayapura itu sudah kayak begitu. Iya. Kalau ini dari benang toko. Tapi itu bikinan sendiri Iya. ya? Luar biasa. Semoga Bapak Jokowi melihat video ini dan semoga suatu saat nanti sebelum Bapak Jokowi turun ya ke Kota Sorong dulu lah. Terus satu lagi buat Ibu. Ibu terima kasih sudah dampingi Bapak. Itu saja. Saya senang dengan Ibu, senang sekali. Apa yang Mama tahu tentang Ibu Negara? Saya tidak tahu dia sama sekali. Tidak tahu. Iya, Bapak dengan Ibu saya tidak Yang tahu. Mama lihat di video Iya, sifatnya cuma- bagaimana menurut Mama? Saya tuh kalau lihat itu saya mau menangis karena bagaimana ya? Kesehariannya mereka tuh dapat dengan saya begitu. Iya. Maksudnya
macam Bapak di panggung terus Bapak punya rambut ini, Ibu spontan saja bicara itu. Hal itu hal yang mungkin orang bilang itu. iya, orang bilang mungkin itu biasa. Tapi menurut saya itu luar biasa. Perhatiannya Itu luar iya, biasa. perhatiannya luar biasa. Bagaimana Ibu tuh orangnya sederhana sekali ya, sangat berbeda dengan ibu-ibu negara yang saya lihat. Wah, iya, luar biasa. Ibu tuh yang luar biasa baru Bapak. Kalau saya, Ibu luar biasa baru Jadi Bapak. ibu nomor 1. Iya, Bapak Ibu nomor 1 baru Bapak nomor 2. Oh, Iya. Gitu. Terbaik, the best. Jadi Ya. kesan terakhir buat penyampaian dari Mama buat Pak Jokowi terakhir lah. Dan sebentar lagi 2024 ya kita ganti presiden kan. Iya. Ya apa yang mau pesan lah buat Ya. Pak Jokowi? Saya setuju, Bapak jaga kesehatan nomor 1. Kalau Tuhan izinkan, tidak ada yang bisa melawan Tuhan untuk Bapak terpilih kembali melalui rakyat. Kalau Tuhan izinkan. Karena apa yang Bapak bikinkan, saya percaya itu bukan lewat apa, tapi lewat hati. Lewat apa yang Bapak pikirkan, dan Bapak sampaikan, Bapak salurkan itu. Itu saja. Luar biasa. Oke guys, begitu kira-kira pendapat Mama Vivi yang luar biasa mencintai, menyayangi, menyanjungi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Sehat selalu Bapak Presiden. Ya. Kami di tanah Papua, Papua Barat, Papua seluruh khususnya Papua, kami sayang sama Bapak. Oke guys ya, itu tadi pendapat atau komentar dari Mama Vivi ya. Oke, video ini sudah pernah saya reaksi sebelumnya guys ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan saya sengaja mereaksi kembali ya, sebagai perbandingan dengan video awal tadi ya, bahwa ada banyak orang Papua yang kagum dan suka dengan Pak Jokowi ya. Makanya saya agak aneh dengan Bapak yang di video pertama ya. Nggak tahu apa yang mempengaruhi dia sampai mengatakan Pak Jokowi ini seperti pembunuh berdarah dingin ya. Komentar dari Mama Vivi tadi guys ya, kita bisa melihat betapa bangga, betapa bahagianya, betapa cintanya orang Papua terhadap Pak Jokowi. Bahkan mereka sampai menganggap Pak Jokowi ini adalah Bapak bangsa Papua ya. Karena begitu luar biasa perhatian Pak Jokowi ya. Dan ini dibuktikan dari kedatangan Pak Jokowi, kunjungan Pak Jokowi ke Papua. Dan itu bukan dilakukan sekali 2 kali ya, tetapi berkali-kali, bahkan sudah mungkin belasan atau bahkan puluhan kali guys ya. Dari awal periode pertama sampai dengan saat ini guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Bagaimana menurut sampean Bang Bajingan 31 mewakili dulur-dulur Papua yang mencintai beliau? Jokowi adalah presiden kita. Gitu ya lur ya. Jadi kurang luwe wes 10 tahun dia mimpin negara Indonesia. Ya jenenge menungso lur. Duwe sisi eleke karo apike. Ngono kuwi. Enek kelemahan karo kelebihane. Kuwi lur. Nek ade bahas negara demokrasi. Iki ora iso ilang karo sing jenenge oposisi. Lur, mergone apa? Gen kabeh iki seimbang. Elek karo apik iki kudu enek. Nek kowe pengen negaramu iki bakoh, ngono lho. Kabeh-kabeh ya pemerintah yo mikir rakyate, ya oposisi yo mikir rakyate. Ben apa? Kowe dadi rakyat iso makmur, ngono kuwi lho, Lur. Nah, nek koyo contone koyo dilolokne koyo misale di opo dibajing-banjing ke ditolol-tololne opo cacian opo piye-piye ngono kuwi nek Jokowi ku wis bako lur. Dek iki bapak wong dewasa. Ngono kuwi. Jadi dek iki ra mungkin nanggapi hal-hal sepele ngono kuwi. Kuwi Jokowi lur. Kowe golek presiden koyo ngono. Sing iso nompo kabeh cacian, makian, kedengkian, hinaan ngono kuwi golek presiden. Coba kuwi zaman Soeharto, wis bedil dasmu kuwi. Wis kowe ra urip nang kene saiki. Ngono kuwi lur. Siji lur. Aku
bersyukur Jokowi wis mimpin Indonesia nganti saiki. Saelele sa piye-piyene Jokowi kuwi presiden awak dhewe. Ngono lur. Jadi oposisi kuwi kudu enek, pemerintahan kuwi ya kudu enek. Ben apa? Ben gede iki pemerintahan iki kebijakannya tetap di orang bilang on the track atau tetap pada jalure. Ngono. Ben ora metu saka jalure. Ngono kuwi lur. Jadi nek tanggapanku aku mau ngomong matur nuwun Pak Jokowi wes sampun mimpin awak dhewe nganti saiki. Saya tetap yakin dan optimis bahwa mayoritas masyarakat Papua berdoa dan berharap agar pemimpin ataupun presiden yang terpilih nanti di tahun 2024 adalah sosok yang seperti Pak Jokowi, ya, atau sosok yang mau melanjutkan program proyek ataupun yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah Pak Jokowi, terutama bagaimana memajukan atau membangun Papua, ya, karena Papua adalah wajah dari bentuk penilaian kita terhadap pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia, ya. Salah satu langkah yang ditempuh atau dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini demi pemerataan pembangunan adalah dengan memindahkan ibu kota yang dari Pulau Jawa dipindahkan ke pulau lain, ya. Dan pernah suatu momen, ya, ada anak dari Papua menanyakan kepada Pak Jokowi, "Pak, kenapa ibu kota itu tidak dibangun di Papua saja, ya? Kenapa harus di daerah lain?" Pak Jokowi dengan tenang menjawab bahwa ya kalau dibangun di Papua, ya, maka yang dari Sumatera akan sangat kejauhan, ya. Begitu pula kalau dibangun di Sumatera, ya, maka yang dari Papua akan merasa ini terlalu kejauhan, ya. Oleh karena itu dipilih di tengah-tengah, yakni di Kalimantan Timur, guys, ya. Itu adalah pemerataan pembangunan yang coba dilakukan oleh Pak Jokowi. Jangan pernah kita lupakan, ya, bahwa daerah di timur Indonesia, ya, selama ini sangat diperhatikan oleh Pak Jokowi, terutama daerah-daerah perbatasan. Itu semua dibangun, dibuat dengan begitu istimewa, ya, agar lebih menarik lagi. Yang sebelumnya itu bangunannya terlihat jadul, kuno, ya, seperti pos security kelurahan, ya, seperti kantor camat. Tetapi oleh Pak Jokowi dibuat jadi bagus, guys. Nah, yang bikin kita kagum lagi, ya, selain pembangunan adalah kedekatan emosi yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi, ya. Dia selalu datang ke daerah-daerah timur, ya. Kalau di Papua sendiri kan sudah banyak sekali beliau datang ke sana, ya. Bahkan berinteraksi langsung dengan masyarakat, dengan mama-mama Papua, ya, dengan anak-anak Papua, ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur, berterima kasih dianugerahi presiden yang seperti ini, guys, ya. Dan banyak berharap semoga ke depan kita diberikan presiden seperti Pak Jokowi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.